Hai, selamat datang kembali di channel Tarot Astrologi New Crystal Tarot Reader. Saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading energi full moon yang terjadi tanggal 14 Juni 2022 di Sagittarius. Ditonton untuk bacaan zodiak Sun, Moon, dan Ascendant teman-teman. Namun utamakan Ascendant. Kalau untuk bacaan zodiak Sun dan Moon teman-teman mungkin sepenuhnya tidak akan resonate. Bacaan full moon adalah bacaan dari dilema batin. Jadi bukan action yang teman-teman lakukan, tetapi lebih kepada apa yang teman-teman rasakan. Bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, selamat mengikuti. Aquarius. Full moon in Sagittarius terjadi di houses ke-11 Aquarius. Maka kita lihat di sini situasi dari Aquarius ya. Full moon in Sagittarius, apa yang dialami oleh Aquarius. Okay. Diving for life. Free from judgment, free to love. Dan juga after the storm. Ini adalah situasi Aquarius yang lepas dari keterpurukan ya. Ini adalah titik balik after the storm, baru saja melewati badai kehidupan ya. Dan saat ini Aquarius menyelam di dalam cahaya hidupnya, menemukan keberhargaan terhadap dirinya dan melepaskan jas terhadap dirinya sendiri. Penghakiman Aquarius yang selama ini terus menghujam dirinya kali ini dilepaskan, dan kali ini bisa melihat cinta di dalam dirinya dan mencintai batinnya dan dirinya. Ingat teman-teman, energi full moon adalah energi batin. Jadi bisa saja ini dilema yang datang tiba saja ketika full moon, walaupun situasinya tidak seperti itu. Ketika kamu melihat kenyataan, ya situasinya tidak itu, tetapi batin kamu. Makanya ketika full moon itu, khususnya di Korea ya, banyak orang-orang dilema dan bahkan menghabisi hidupnya karena seakan hidup dalam imajinasi, padahal hanya pada ketika full moon itu saja. Oke, jadi satu sisi sebenarnya ketika full moon kita akan menarik diri ya, jauh dari orang-orang terdekat ya, ngerasa ingin mengurung diri. Sebenarnya situasi itu karena jiwa kita membutuhkan kesendirian dulu untuk nge-cleansing energi, untuk nge-review hal-hal yang sudah diselesaikan, dan untuk mendapatkan pesan-pesan intuitif dari universe untuk rencana-rencana ke depan. Ya mungkin pesan intuitif itu masuk berupa kecemasan dan ketakutan ya, sesuatu di masa akan datang yang akan terjadi kepada kita sehingga kita cemas. Tapi di sini kita harus berpikir positif. Oke. Ini saya rasakan Aquarius menemukan kecintaan terhadap dirinya sehingga melepaskan penghakiman yang selama ini Aquarius tuduhkan sendiri ke dalam dirinya. Atau bahkan kalau Aquarius ada menyerap penghakiman-penghakiman orang lain terhadap dirinya, kali ini bisa dilepaskan oleh Aquarius sehingga ngerasa, saya nggak gitu kok, kamu aja yang mungkin terlalu sentimen, dia aja yang terlalu sentimen sama saya ini. Sebenarnya saya nggak gitu kok, saya cukup cakep, saya cukup rupawan, saya cukup baik kok, sama dianya aja yang nggak bersyukur. Nah, ini adalah pesan yang masuk ke dalam batin Aquarius dan Aquarius cerna sebagai motivasi untuk bangkit kembali. Oke. Kita lihat lebih deep lagi Aquarius. Satu kartu, Knight of Cups ya, benar kan? Jadi Aquarius ini lebih menerima dan mengharapkan hal-hal yang baik. Oke. Sini ada Ten of Cups, Knight of Wands, wow, Ten of Pentacles, the Moon, Nine of Swords. Nah, energi the Moon-nya ada. Knight of Pentacles, Two of Wands, Ace of Cups. Di bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacles. Oke, menunggu hasil nih. Oke. Dan ada Ten of Pentacles. Sepertinya memang Aquarius ini menunggu keuntungan, menunggu hasil untuk bisa Aquarius investasikan. Apakah ini diberikan ke keluarga, nyenengin keluarga, atau mungkin membeli sesuatu yang bisa bertahan untuk jangka waktu panjang, misalnya beli tanah ya, atau beli koin emas,
atau beli properti ya, bangunan, ya perlu menginvestasikan hasil kerja kerasnya yang suatu saat nanti ini bisa dipergunakan dan bermanfaat. Oke. Harapan Aquarius adalah punya rekan kerja yang baik atau keluarga setuju atau apapun keinginannya saat ini tidak ditentang. Karena ketika tadi saya katakan Aquarius ini menemukan kesejatian dirinya ya, menemukan keinginan dirinya sendiri, maka Aquarius di sini ingin mencari seseorang yang satu vibrasi dengannya atau teman-teman yang satu frekuensi dengannya. Oke, Knight of Wands dan King of Cups. Kayak lebih berempati juga, saya rasakan pengen bantu teman, pengen bantu pasangan juga, apalagi keluarga di sini ya. Tapi memang saya rasakan ada traumatik. Mungkin dulunya ya Aquarius kayak pernah diasingkan ketika Aquarius nggak punya duit, ketika Aquarius di titik terendah, ini tidak mendapatkan kebaikan dari keluarga. Tapi nah di sini free from judgment. Jadi Aquarius menyadari, oh iya, dulu kalau mungkin keluarga saya itu menerima saya dalam masa sulit, mungkin saya nggak ngerti bagaimana caranya berjuang, effort ya untuk mendapatkan ini semua. Jadi ya Aquarius merasa tidak perlu dendam kepada keluarga walaupun ada pengasingan, walaupun ada situasi yang tidak baik ya. Tapi Aquarius tetap ingin membahagiakan mereka atau setidaknya bagi rezeki untuk keluarga. Dan tetapi mungkin Aquarius akan bingung pada periode ini karena ada bagian-bagian ya, entah ini bagian teman, entah ini bagian keluarga, entah ini bagian rekan kerja. Dulu waktu Aquarius susah, Aquarius ini dibenci banget oleh orang ini. Tetapi ketika Aquarius senang dan give ke dia, Aquarius tetap juga dibenci sama orang ini. Masalahnya apa sih? Nine of Swords, the Moon. Jadi Aquarius ini tetap mendapatkan sikap tidak baik dari seseorang ini. Aquarius akan mempertanyakan itu di dalam batinnya. Masalahnya bukan karena Aquarius itu kaya atau miskin, senang atau sedih. Tapi memang udah nggak suka. Kalau orang nggak suka sentimen, baiknya pun yang kamu berikan kepada orang itu tetap aja dia nggak suka. Ya, jadi ada masalah batin dan mungkin ini adalah karmic relationship ya atau karmic situation antara Aquarius dengan seseorang ini ya. So Aquarius akan mengabaikan itu dengan Knights of Pentacles, Two of Wands dan Ace of Cups. Aquarius akan memilih untuk tetap berada di situasinya saat ini. Misalnya kalau Aquarius sudah mendapatkan pekerjaannya, Aquarius akan mencoba bertahan dulu di pekerjaan ini karena ngerasa langkah awal Aquarius di sini sudah bisa memakmurkan dirinya atau hidupnya setidaknya sudah bisa lega lah keluar dari badai hidupnya. Jadi kalau untuk mendapatkan yang lebih dari ini juga Aquarius sadar semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh proses. Tetapi Aquarius bisa menjadi dirinya sendiri karena membebaskan dirinya dari penghakiman terhadap dirinya sendiri dan meninggalkan situasi badai, kejenuhan, dan bisa bahagia melihat kemakmuran di masa akan datang. Aquarius merasa perlu ngeblok diri dulu deh untuk di situasi ini dan mungkin tidak perlu berpetualang lagi, mungkin tidak perlu mencari sesuatu yang lain dulu, ini dulu yang dirasakan sampai mana kuatnya bertahan. Oke. Ya dengan Seven of Pentacles, Aquarius di sini konsisten ingin menunggu sampai Aquarius bisa mendapatkan banyak manfaat dari situasi saat ini ya. Bisa saja ini di lingkungan pekerjaan ataupun bisnis yang Aquarius rasakan sudah bisa menguntungkan bagi dirinya. Oke. Ada juga sebagian Aquarius yang menyelesaikan pendidikannya dengan nilai yang baik, saya rasakan ya, mendapatkan penghargaan ini saya rasakan untuk sebagian Aquarius yang memang di masa sebelumnya melewati masa pendidikan. Walaupun ada rasa sedih ya karena melihat keluarga sudah berjuang habis-habisan dari sisi uang, ada traumatik juga, kecemasan, apakah ke depan saya bisa membahagiakan keluarga, keluarga banyak berkorban dari sisi biaya untuk pendidikan saya sampai dengan selesai gitu ya. Dan rasanya Aquarius pengen cepat-cepat mencari pekerjaan dan mendapatkan hasil ya. Sabar Aquarius, semuanya butuh proses ya. Jadi ini kamu baru aja lulus ya dan kamu adalah jobless ya. Jobless itu adalah pengangguran untuk sebagian Aquarius. Tetapi pengangguran itu maknanya apa? Pengangguran adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali kesempatan. Karena bisa masuk di kesempatan mana saja. Yang menguntungkan kah atau sosial kah ya. Jadi jobless itu sebenarnya bukan kata-kata yang buruk, tetapi jobless itu adalah situasi yang memang
akan lebih baik jika kamu mengambil satu kesempatan untuk kamu kembangkan. Oke, Aquarius. Saya pikir cukup sampai di sini dengan Seven of Pentacles ya. Kalau kamu ngerasa butuh effort lebih, ya silahkan. Namun saya cukup salut ya dengan situasi Aquarius yang saat ini bisa meredam dendam, amarah, ya walaupun ada traumatik, tetapi Aquarius bisa sangat optimis ke depannya dengan doa, dengan harapan. Di sini sepertinya semesta merestui langkah Aquarius ke depannya. Semangat Aquarius dan percaya dirilah. Oke. Saya pikir cukup. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Jangan lupa notifikasinya diaktifin. Subscribe bagi yang belum subscribe. Like, comment, share-nya ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Thank you for watching. See you. Bye.